Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, saya Nur Yasin sebagai moderator. Kemudian ada rekan saya, Indah Wayu Mesari. Kami akan membahas akuisisi keterampilan dan keahlian mata kuliah psikologi, eh, aspek sosial budaya dalam pendidikan jasmani. Oke, langsung saja ya kita masuk ke pembahasan. Kemudian kita latar belakang dulu yang ada 3 poin yang harus saya jelaskan, kami jelaskan. Yang pertama, manusia adalah makhluk sosial. Maksud dari makhluk sosial adalah manusia tidak bisa hidup sendiri, atau bisa dibilang simbiosis mutualisme. Untuk menuju simbiosis mutualisme, maka manusia dibutuhkan untuk saling berinteraksi satu sama lain. Kemudian yang kedua, latihan keterampilan dalam cabang olahraga tertentu. Untuk latihan keterampilan dalam olahraga ini maksudnya adalah sebagai manusia kita pasti mempunyai keinginan atau keahlian. Nah, maka manusia memilih salah satu olahraga untuk sebagai penunjang keterampilan dan keahlian tersebut. Kemudian aktivitas yang sangat kompleks. Makhluk hidup ini maksudnya aktivitas kompleks. Manusia itu tidak hanya berolahraga ya, ini menyakup keseluruhan atau bisa dibilang aktivitas sehari-hari, baik kerja, berolahraga, berinteraksi sama makhluk yang lain seperti itu. Kemudian setelah membahas tentang latar belakang di atas, maka dapat ditarik kesimpulan dengan keterampilan yang dimiliki dan dapat memperkuat suatu keahlian yang menopang si atlet untuk membuktikan bahwa dia memang layak untuk cabang olahraga yang telah dia tekuni selama ini. Dengan harapan si atlet dapat lebih berkompeten ke depannya, sehingga dapat menjadi cikal bakal atlet yang mulanya hanya dapat mengembangkan diri sendiri, lalu keluarga, bahkan negara. Kemudian kita masuk ke pengertian keterampilan dan pengertian keahlian. Menurut Tommy Suprapto, keterampilan atau skill adalah kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, dan ide, serta aktivitas dalam mengerjakan, mengubah ataupun membuat sesuatu menjadi lebih bermakna, sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Keterampilan juga berarti suatu kemampuan untuk menerjemahkan pengetahuan ke dalam praktek sehingga tercapai hasil kerja yang diinginkan. Kemudian yang kedua, pengertian keahlian. Website New College Dictionary yang dikutip dalam artikel Murtanto. Ini ada yang kurang keahliannya. Kita bisa dilihat dari kata dasar ahli yang didefinisikan sebagai seorang yang memiliki tingkat keterampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subjek tertentu yang diperoleh dari penelitian atau pengalaman. Dalam artikel yang sama, Hesroth dan kawan-kawan mendefinisikan keahlian sebagai keberadaan dari pengetahuan tentang suatu lingkungan tertentu, pemahaman terhadap masalah-masalah yang ditimbul dalam lingkungan tersebut, dan keterampilan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Jadi gini, jelas ya kalau keterampilan dan keahlian itu berbeda, tapi bukan berarti tidak ada hubungannya. Ini sangat ada hubungannya sekali, di mana keterampilan adalah suatu penunjang keahlian dan sebaliknya seperti itu. Jadi keterampilan itu skill untuk menunjang keahlian dan sebalik keahlian juga. Kalau keahlian itu bisa dibilang ini, contohnya siswa itu ahli dalam bidang olahraga sepak bola. Nah, dan bidang sepak bola itu siswa tersebut memiliki keterampilan tersebut. Oke, next akan dibahas oleh rekan saya Indah. Silakan waktunya, saya persilakan.
Baik, terima kasih kepada Bang Yasin atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan gerak merupakan elemen sangat penting dalam olahraga. Terdapat 3 keterampilan gerak dasar menurut Sim dan Lee 2014 ya. Yang pertama itu ada namanya keterampilan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Jadi, non Gerakan lokomotor bisa diartikan sebagai gerakan yang berpindah tempat dari tempat asal ke tempat lainnya. Sedangkan gerak non-lokomotor itu gerak tanpa adanya perpindahan tempat. Sedangkan gerak manipulatif adalah gerakan yang dengan menggunakan alat. Jadi di sini bisa dilihat kan di gambar sini, ini ada anak-anak yang sedang bermain gobak sodor. Itu termasuk dalam gerakan lokomotor. Sedangkan di atas ada gerakan anak sedang melakukan kuda-kuda pencak silat. Itu namanya gerak non-lokomotor karena dia tanpa adanya perpindahan tempat. Sedangkan yang terakhir di situ ada anak sedang melakukan step by step untuk melempar bola. Nah, itu namanya gerakan manipulatif dengan adanya menggunakan alat. Next, Bang. Nah, selanjutnya di sini ada namanya peran antara keterampilan dan keahlian terhadap psikologi olahraga. Di konten A ini ada 4. Yang pertama ada keterampilan manajemen berbicara sendiri atau yang namanya self-talk. Itu maksudnya di sini biar kita tuh nggak nervous dalam bertindak gitu kan. Jadi nervousnya itu bisa dihandle. Nah, maksudnya di sini tuh untuk meningkatkan kepercayaan diri kita juga, terus untuk menghandle kontrol kognitif kita biar fokus kita tuh satu, biar lebih baik. Itu menurut Ellis pada tahun 1962. Yang kedua, ada yang namanya keterampilan menetapkan tujuan. Jadi di sini tuh maksudnya kita tuh mengontrol keadaan kita. Jadi biar kita tuh bisa dapat kayak motivasi, kayak itu menghilangkan cemas yang akan apa yang kita hadapi ke depannya. Misalnya itu biasanya pada atlet yang mau melakukan satu kejuaraan seperti itu atau satu turnamen. Mereka kan pasti di sana cemas gitu kan. Jadi mereka di sana harus bisa memfokuskan tujuan mereka di situ untuk apa. Jadi mereka nggak perlu lagi mikirin kayak supporter bakalan ngapain gitu. Jadi mereka harus bisa memusatkan perhatian mereka pada tujuan awal mereka. Itu menurut dari Locke dan Latham pada tahun 1990. Di sini juga yang ketiga ada yang namanya keterampilan relaksasi. Seperti yang kita tahu relaksasi kan untuk biar kita rileks seperti itu. Ini berorientasi pada mental dan fisik. Bagus banget untuk anak-anak olahraga yang tujuannya untuk bertanding seperti itu, biar mereka tuh untuk menghindari yang namanya kecemasan. Nah, jadi memang relaksasi penting. Jadi itu relaksasi bisa dengan cara berbicara sama temannya, atau dia tadi mendengarkan musik sebelum bertanding seperti itu. Jadi mereka disuruh untuk rileks dulu biar tidak terpacu emosinya atau terlalu cemas akan menghadapi yang mereka lakukan ke depannya seperti itu. Itu menurut dari Eisen dan Kalu pada tahun 1992. Yang terakhir ada yang namanya keterampilan perencanaan, persiapan, dan pengorganisasian. Keterampilan tersebut efektif dengan meningkatkan kemampuan psikologis umum. Jadi seperti yang kita ketahui ya, kalau misalnya mereka sudah dari awal itu punya rencana, pasti ke depannya mereka mempunyai persiapan untuk lebih baik lagi. Dan yang terakhir itu pengorganisasiannya jadi lebih tertata, apa yang akan mereka lakukan dan apa yang mereka tuju itu tertata semuanya. Dan di sini ada contents B, yaitu kemampuan umum untuk meliputi kemampuan. Ada 5 sub. Yang pertama, mempertahankan tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Jadi, walaupun dari luar nih, si atlet tadi supporternya lawan tuh ngejek atau segala apa, tapi dengan tingkat kepercayaan yang tinggi mereka bisa menghandle semuanya, bisa melewati apa yang mereka lakukan. Misalnya lagi bertanding seperti itu, bisa mendapatkan hasil yang maksimal untuk tim ataupun untuk diri sendiri. Yang kedua tuh mempertahankan tingkat motivasi yang tinggi. Ya sama seperti tadi, dengan mereka meningkatkan motivasi yang bagus, yang baik, maka perjalanan setiap mereka ingin melakukan sesuatu itu bakalan lurus aja gitu. Yang ketiga, pengendalian kecemasan dan mengatasi stres. Yang ini tadi kan bisa diatasi dengan merelaksasi diri sendiri seperti itu. Yang keempat ada mengontrol konsentrasi dan perhatian, sama seperti yang saya bilang tadi, mereka tidak terpacu atau mereka tidak terpengaruh atas adanya supporter luar atau supporter yang memberikan
efek-efek negatif kepada mereka yang bisa bikin mereka down tuh enggak, seperti itu. Yang terakhir ada mengatur lingkungan belajar serta waktu dan energi peserta didik. Di sini maksudnya, jadi mereka tuh bisa mengontrol kapan mereka harus belajar, kapan mereka harus bermain, dan kapan mereka untuk membagi waktu mereka ke depannya, seperti itu. Next, Bang. Nah, di sini ada yang namanya hubungan antara keterampilan dan keahlian. Tadi kan udah dijelasin tuh sama Bang Yasin. Jadi kita bisa dapat menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara keduanya, di mana seseorang mempunyai keahlian dalam suatu bidang atau ilmu. Ilmu itu otomatis bisa dituntut untuk memiliki keterampilan yang mumpuni dan sebaliknya. Jadi kalau misalnya orang yang punya keterampilan itu otomatis mereka pasti mempunyai keterampilan yang baik kan. Nah, sedangkan kalau seseorang bisa dikatakan keahlian itu berarti orang yang sudah ahli. Kalau orang udah ahli berarti mereka pasti punya keterampilan yang baik, seperti itu. Next, Bang. Nah, jadi di sini kesimpulannya ada 2. Yang pertama, keterampilan psikologis merupakan mungkin dapat diterapkan ke berbagai atlet baru, karena mereka berproses untuk mendukung kemampuan psikologis yang diperlukan untuk belajar dan semua tugas memerlukan pembelajaran. Terus misalnya nih, kita, seorang atlet tadi menunggang kuda dan manajemen bisnisnya terbagi beberapa elemen dalam tugas yang sama. Nah, dengan demikian keterampilan yang dipelajari pada suatu tugas membatasi transfer ke tugas lainnya. Jadi, dia tadi cuman fokus untuk menunggangi kuda tanpa fokusnya terbagi-bagi, seperti itu. Namun, keterampilan psikologis seperti meningkatkan motivasi untuk belajar dengan menetapkan proses di samping tujuan hasil lebih mungkin diterapkan pelatih dan atlet. Tidak dipungkiri, jika pemula dan belajar dan penerapan keterampilan didukung psikologis bisa mengatasi percepatan dalam pembelajaran. Tidak menutup kemungkinan kalau misalnya si atlet tadi sudah sejak awal diajari tentang psikologis, itu insya Allah lah ya bisa menghandle semuanya dalam pembelajaran tuh lebih cepat, seperti itu. Ketimbang dengan atlet-atlet yang cuma sekedar diajarin gerakan aja atau teknik aja tanpa dimasukin dengan pembelajaran tentang psikologis. Kan kalau misalnya atlet yang seperti itu bisa dibilang nanti emosinya tadi masih labil, suka naik turun. Misalnya supporter luar tadi mengejek, dia langsung emosi, yang awalnya fokus dia bagus saat TC ataupun latihan dia tadi baik, pas waktu mau bertanding itu tiba-tiba ambiar, seperti itulah ya. Jadi, fokus mereka hancur, yang awalnya tadi performa mereka bagus, tiba-tiba pas lagi di gelanggang gitu kan atau di lapangan jadi buruk. Nah, jadi seperti itu. Jadi psikologis itu penting banget untuk atlet-atlet, terutama atlet-atlet yang baru. Terus implikasi keterampilan psikologis yang diperoleh yaitu untuk menjelaskan transfer keterampilan dan akuisisi keahlian untuk mendukung percepatan dalam pembelajaran, khususnya pada atlet-atlet baru tadi. Gunanya untuk menghasilkan bibit-bibit atlet yang lebih baik dan berkompeten sesuai dengan cabang olahraga yang mereka tekuni. Seperti itu, Bang. Oke, thank you. Saya balikin lagi sama moderator. Oke, teman-teman, itulah akhir dari presentasi kelompok kami. Terima kasih Yanda atas pemaparannya. Apabila ada pertanyaan, kami tunggu. Sekian dari saya. Sampai jumpa. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.